Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Quranil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan hubungan manusia dengan ibadah kurban. Kita akan bahas dulu tentang manusia. Menurut kacamata filsafat, manusia itu disebut juga hewan yang berakal. Begitu dikatakan oleh seorang filsuf Yunani, yaitu Aristoteles. Karena itu, di dalam diri manusia ada sifat-sifat kebinatangan dan memiliki kesamaan yang banyak dengan binatang, seperti tidur, makan, beranak, atau berkembang biak. Jadi, apa hubungannya dengan ibadah kurban? Mari kita dengar penjelasan berikut ini. Secara syariat, orang yang berkorban itu mengalirkan darah atau menyembelih binatang ternak seperti sapi, kerbau, unta, domba, dan kambing. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Itu pemahaman secara syariat. Tapi kalau kita lihat secara hakikat, bukan binatang itu sebenarnya yang kita sembelih. Sungguh yang kita sembelih itu adalah sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Itulah keakuan kita atau ego kita yang harus kita hilangkan. Dalam bahasa Arab, ego itu disebut juga sifat ananiyah. Ego inilah yang membuat perilaku manusia menjadi buas, sehingga membuat dirinya terhijab atau jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jauh pula dengan sesama manusia, atau tidak peduli satu sama lain. Ini perilaku binatang yang ada pada sebagian manusia. Inilah yang perlu kita sembelih dengan cara berkorban. Ketika kita merasa diri lebih dan memiliki segala sesuatu, apakah rasa memiliki itu mampu kita wujudkan untuk berbagi? Ketika kita mau berbagi, itu berarti kita sudah mampu menyembelih ego kita sendiri. Itulah yang kita maksud hubungan manusia dengan ibadah kurban. Tapi ketika kita enggan untuk berbagi, itu berarti ego kita atau sifat ananiyah kita tidak jadi disembelih. Ketika ego itu tidak disembelih, ia itu semakin tinggi atau menjadi-jadi. Dan pada akhirnya kita ini menjadi bakhil, takabur, angkuh, sombong, dan buas seperti harimau, atau lalai seperti binatang ternak. Disinilah pentingnya kita berkorban bagi yang sudah mampu. Walaupun secara hakikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh sembelihan kita. Allah tidak butuh binatang ternak yang kita alirkan darah itu. Allah tidak melihat semua itu. Tapi yang Allah lihat adalah sejauh mana nilai takwa kita lewat korban kita itu. Takwa itulah yang sampai kepada Allah, bukan sembelihan itu. Sembelihan itu hanya sebagai simbol syariat saja. Makanya,
apapun perbuatan baik yang kita lakukan, harus ada nilai ketakwaan yang tulus kepada Allah, termasuk ibadah kurban. Nilai takwa yang paling tinggi adalah ketika rasa keakuan kita sudah benar-benar hilang, sehingga bisa mengesahkan Allah pada setiap keadaan. Baik keadaan itu terjadi pada diri kita atau juga di luar diri kita. Semua itu wajah Allah atau tajalliyatnya semata. Kalau kita masih merasa diri, aku yang berkorban atau aku yang bersedekah, secara hakikat kita ini belum termasuk orang yang bertakwa. Mengapa? Karena perbuatan itu masih melekat dengan keakuan kita atau ego kita. Walaupun kita percaya semua rezeki itu datangnya dari Allah, tapi keakuan kita masih ada. Keyakinan semacam ini masih di nurul iman. Iman semacam ini belum naik pada level tajalli atau hakul iman. Belum naik pula ke puncak gunung, la haula wala quwata illa billah. Walaupun kita sering sekali mengucapkan kalimat ini, tapi rasa keakuan kita masih ada atau belum hilang di dalam hati kita. Dengan kata lain, perkataan itu masih mentok di level syariat, belum naik ke level hakikat. Jadi, kunci keikhlasan kita sebenarnya di situ. Maka dari itu, perbaikilah rohani kita setiap saat. Karena yang bertakwa itu roh kita, bukan jasad kita. Jasad tak mungkin bergerak bila tidak ada roh. Roh kita pula nanti yang akan kembali kepada Allah, bukan jasad. Mudah-mudahan dengan ibadah kurban ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membimbing roh kita supaya roh itu benar-benar bertakwa kepadanya. Sehingga cara beragama kita pun tidak lagi mentok di level syariat. Itulah agama kafah. Agama yang didasari pada syariat, hakikat dan ma'rifat. Demikian, semoga tausiah singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.